Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan durian jempol, lumernya di mulut, rasanya nampol. Nah, kali ini kita kembali ke salah satu pohon yang kemarin sempat luar biasa ya, bunganya berderet ya, di seluruh batang itu tumbuh bunganya, yaitu adalah milik Pak Rais. Nah, ini kebetulan beliau itu ada di dalam ya mungkin, tapi ini kan lampunya nyala, jadi saya juga perhatikan di dalam juga nyala, artinya beliaunya lagi nggak ada ya. Mau nggak mau saya sempatkan aja untuk mengambil gambar ya untuk pohon duriannya pastinya ya, yang kemarin kita luar biasa ini ya, banyak sekali ya untuk batang pohon semua. Nah, sekarang kita akan cek lihat kembali seperti apa hasilnya dari proses perawatan dari miliknya Pak Rais ini ya, dimana Pak Rais sendiri dalam perawatannya adalah menggunakan yaitu perangsang buah ya, yaitu gobres. Nah, apakah hasilnya maksimal atau bagaimana, kita akan lihat langsung teman-teman ya, dan juga teman-teman bisa menilai sendirilah ya. Untuk buahnya ini kategorinya berhasilkah, gagalkah, baguskah, jelekkah, nanti teman-teman bisa komentar ya di kolom komentar. Sekarang kita akan langsung membalikan kameranya saja. Oke teman-teman, ini seperti yang dulu kita pernah lihat, ini adalah batang pohon durian yang Pak Rais punya, dan penyiraman gobresnya adalah di batang, dan ini ada semacam tali ya, ini tali dari daun apa ya itu, mungkin teman-teman tahu ya. Kalau nggak salah itu daun ilalang apa ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita akan naik, kita akan lihat seperti apa ya yang kemarin ya, yang bunganya luar biasa berderet. Dan ternyata teman-teman, nih satu batang, satu cabang ini ya, cabang utamanya cuma ada dua, tapi ada tapinya teman-teman. Nah, itu di sini. Nah, ini ada pentil lagi teman-teman. Nah, itu ya. Jadi sepertinya ini berkelanjutan, termasuk di batang kedua ini cuman ada berapa? Dua juga teman-teman. Nah, tapi di sini ada bunganya, di sini juga pentil, tapi di atas itu ada juga, masih ada bunganya teman-teman. Nah, itu bisa kelihatan ya bunganya di atasnya itu. Nah, ini juga bunganya ya, dan jelas sekali ini terjadi keberuntungan, beruntun ya teman-teman, mohon maaf kepleset lidahnya. Tapi teman-teman, yang membuat saya lumayan tertegun adalah di atas teman-teman. Nah, itu banyak ya, lumayan ya, cukup lumayan ya. Kalau dikategorikan satu batang cabang ini ada sekitar berapa ya kalau kita berhitung ya, sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20-an teman ya, 20-an butir ya durian. Nah, ini juga di batang yang lainnya juga sama. Nah, ini juga ada dua, tapi di sana juga lebih banyak ya, termasuk yang di atas kemarin kan sempat ada dua, tapi ternyata di sini udah nggak ada, berarti matang ya, masak ya. Nah, ini yang atas sendiri juga ada itu, tapi ya bisa dilihat teman-teman ya, itu ada batang cabang ya, mengering ya, tapi ternyata dalam posisi daun mengering di atasnya itu, lihat itu bunganya tumbuh ya. Jadi ternyata berkelanjutan juga ya, ini ada pentil bunganya ya, dan untuk yang lainnya ini cabangnya ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya cabangnya. Ini yang ini sedikit sekali, sekitar nggak ada 10 malah ya. Nah, sedangkan yang ini lumayan berderet. Ini ada 1 2 5 7 8 ya, 9 sama yang ujung itu teman-teman ya. Ini untuk cabang yang di bawah teman-teman. Lalu cabang yang ke selatan ya, arah selatan sana itu, kanan itu teman-teman. Nih, ini bunganya ada lagi teman-teman, dan termasuk itu. Nah, itu juga ada bunganya di belakangnya itu ya. Nah, ini kita ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini bunga ya. Ini ada bunganya, dan di sini ini buahnya. Nah, itu pentil buahnya udah ada, tapi terhitung nggak ada 10 teman-teman, cuman 1 2 3 4 9 teman-teman. Dan ini adalah, oh sorry, ada lebih dari 10, itu ada lagi dua, berarti 11 ya. Dan ini lihat sendiri, bunganya berderet di cabang kedua teman-teman, atau masuk ke area ranting ya, kayak gitu. Nah, cuman sayangnya kan ini cabangnya kan
hanya cabang satu aja yang tumbuh bunganya ya, yang lainnya sudah melewati masa itu dan ada buahnya beberapa ya, beberapa butir. Lalu kesininya teman-teman naik lagi. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, itu di atas juga ada beberapa ya, dan lucu dan uniknya ya, lagi-lagi kita bagusnya ya, nih ini pentil bunga teman-teman ya, ini masih banyak pentil bunga baru, termasuk yang di sini ya, di atas itu ya. Nah ini ya, oke. Nah teman-teman bisa melihat, cuman ada sedikit yang membuat saya agak terjadi rasa penasaran teman-teman. Apa itu? Coba kita mundur aja sedikit teman-teman, kita akan melihat ya dari jauh. Sepintas mungkin teman-teman akan merasakan perbedaan ya, dari apa, dari daunnya teman-teman. Daunnya itu apa ya, rata-rata sebagian ini sudah terjadi kuning dan ujungnya itu kering ya, terjadi ranting-ranting kering di ujung-ujungnya, dan hampir mayoritas terjadi kekeringan. Nah ini penyebabnya apa? Mungkin teman-teman bisa berkomentar atau memberikan masukan permasalahannya apa dan di mana ya. Nah sekarang kita ke sini, lihat yang sebelah sini pun ini lebih mendominasi kering ya, dari ranting-rantingnya itu kering teman-teman. Nah ini kering ya, dan ini sendiri yang tadi kita lihat tadi itu ada bunganya. Nah ini keringnya kering, sudah siap-siap jatuh ya, jadi udah nggak bisa tumbuh gitu loh. Nah ini masalahnya di mana? Apakah penyebabnya karena gobres itu sendiri, atau memang perawatannya kurang air, atau apa? Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan ya, paling enggak saran ya untuk Pak Rais ya. Mungkin nanti Pak Rais bisa ya menonton video ini dan bisa melihat langsung komentar teman-teman, sehingga apa, masukan dan saran teman-teman tuh bisa digunakan oleh Pak Rais ya, agar apa, agar lebih maksimal. Artinya apa, buah yang kemarin, bunga yang kemarin ya, bukan buah tapi bunga durian ini kemarin begitu banyak dan banyak tumbuh sampai di sekitaran cabang-cabang semuanya ya, ada kurang lebih 10 cabang, semua itu terisi oleh bunga. Namun yang terjadi sekarang, buahnya yang kelihatan saat ini ya, yang notabene di bunganya adalah hampir mencapai katakanlah 1000 atau udah ratusan bunga, yang terjadi buahnya ini dikategorikan nggak ada 100 teman-teman ya, nggak ada 100, artinya tidak mencapai, kurang lebih katakanlah kalau 1000 aja udah nggak nyampe 10%. Kalau misalkan katakanlah ini dijumlahkan, bisa jadi di sekitaran 50 teman-teman kalau kita mau berhitung ya, tapi kita hanya memperkirakan aja. Sorry, kita hanya perkirakan dulu teman-teman ya. Jadi yang disayangkan adalah beberapa rantingnya ini kering ya, dan daun-daunnya menguning teman-teman ya, terjadi kekeringan teman-teman. Ini mungkin saya dekatkan, nah ini lihat, ini di ujung-ujungnya terjadi pengeringan ya, terjadi pengeringan. Ini penyebabnya apa? Nah kekuningan itu, ini juga atas ini juga sama ya. Jadi yang mungkin teman-teman bisa khawatirkan ya, atau takutkan ya, termasuk Pak Rais sendiri pastinya, termasuk kita yang melihat ini, yang kita khawatirkan adalah daun ini disebabkan karena kurang air ya, satu ya. Yang kedua, mungkin apakah dosis yang kemarin dipakai Pak Rais itu over, atau memang bagaimana ya mengatakannya. Yang jelas saya tidak bisa menyimpulkan lebih, cuman saya bisa mengatakan ini terjadi pengeringan loh teman-teman. Ini hampir seluruh daun tuh, lihat. Ini semua terjadi, ujung daun itu putih ya, memutih ya, mengering ya, terjadi kekeringan di ujung. Jadi dari sini mungkin teman-teman bisa nih berkomentar di bawah ya, apa yang sebenarnya terjadi sama pohon duriannya Pak Rais ini. Kenapa buahnya yang awalnya bunganya itu banyak dan tiba-tiba ini yang jadi tidak mencapai 10% ya, katakan seperti itu, dan daunnya sekarang banyak yang kering ujungnya. Nah yang parahnya lagi di atasnya itu paling ujung ranting-ranting sudah benar-benar mengering dan tidak ada daun teman-teman. Nah ini aja buahnya ada satu ya, yang di ujung sendiri itu, tapi sayang nggak ada daun
ya cuman buah satu dengan ranting yang kering. Apakah mungkin itu akan berhasil menjadi buah yang tumbuh besar ya, berisi, atau kebalikannya teman-teman? Ya kita nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan nanti saya sempatkan kalau memang kita dapat informasi dari Pak Rais bagaimana nasibnya buahnya, apakah memang nanti ini tetap jadi ya sepenuhnya dari yang tersisa ini. Kenapa tersisa? Karena secara tidak sengaja saya juga melihat ada buah pentilnya, pentil buahnya ini di bawah teman. Nah ini yang saya lihat ada dua, ini satu ya, dan di sini ada lagi satu teman-teman. Nah ini ya, ini baru dua yang saya lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi kerontokan yang berkelanjutan teman-teman, karena apa, sayang ya, eman ya kayak gitu. Nah sedangkan di sini kan terjadi susulan bunga ya di cabang-cabang ini yang tadi teman-teman saya perlihatkan. Ini saya perlihatkan yang ini cabang pendek ya, ini yang terpangkas di sini yang masih ada tumbuh tunas ya atau trubus ya yang udah lumayan gede. Nah ini kelihatan ya bunganya ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman, bisa memberikan sedikit masukan atau saran kepada Pak Rais sehingga atau memberikan pengetahuan atau apa yang sudah diketahui teman-teman tentang apa yang terjadi sama pohon duriannya ya, khususnya apa, daun-daunnya yang mengering teman-teman. Nah kalau di sisi sini memang tidak ada pengeringan teman, tapi hampir bisa dikategorikan mulai ada ya, memunculkan sedikit-sedikit ya. Nah itu yang atas terutama itu teman-teman. Nah ini daunnya ya, sebagian pucat pasi teman-teman ya, dan yang parahnya tadi itu yang di sebelah sana depan atau utara sana teman-teman ya. Ini kita kembali lagi ke daun yang parah sekali ya. Jadi parah karena daunnya sudah benar-benar terjadi pengeringan ya, dan itu merata teman-teman. Nah ini yang pertama ya, terus yang ini ya, lalu ini ya. Nah itu di atas sudah hilang sebagian, menjadi tinggal ranting-ranting, dan ini contohnya yang sudah ke fase yang terakhir pastinya ya, tinggal kerontokan ranting-ranting yang kering. Nah itu yang buah tadi kelihatan ya, satu di ranting yang kering, dan ini juga ada bunga di ranting yang kering ya, pentil ya, calon bunga ya tuh ya. Jadi teman-teman bisa nih membantu menyimpulkan permasalahannya di mana dan apa, sehingga benar-benar mengkhawatirkan ya. Kalau saya pribadi menilainya mengkhawatirkan, karena apa, terjadi pengeringan daun ini mengkhawatirkan. Takut saya kalau secara tidak langsung itu fotosintesis untuk bunganya takutnya terkendala ya, atau menyerap nutrisi-nutrisi dari sinar matahari untuk memasakkan atau fotosintesis terkendala oleh keringnya daun gitu loh teman-teman ya. Tapi ya mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa dan berharap ini untuk bakal buah ini yang pentil-pentil, yang pentil buahnya yang sudah ada ini ya, yang sekiranya ukuran sudah merata di sekitar satu kepal, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini bisa jadi ya, atau jadi besar teman-teman ya. Nah ini ya, ini lumayan, tapi nggak ada 100 teman-teman ya, nggak ada ini teman-teman. Nah itu lagi ya, sebenarnya banyak, tapi kalau dihitung secara seksama itu nggak nyampe 100 teman-teman jumlahnya ya. Nah ini, nah kalau teman-teman pengen tahu secara detail tentang pohon durian ini milik Pak Rais, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, di mana di sana teman-teman bisa melihat secara langsung hasil perekaman kita waktu itu saat pohon durian ini dalam posisi berbunga ya, dan itu jumlahnya nggak main-main teman-teman ya, jumlahnya sampai ratusan. Kalau saya bisa ngomong bisa sudah sampai di ribuan teman-teman ya, kayak gitu, sudah mencapai ribuan kayak gitu. Oke teman-teman, ini saya kira udah cukup jelas ya hasil kunjungan kita yang kedua untuk melihat mereview pohon duriannya Pak Rais ya, seperti itu. Oke teman-teman, nah ini jelas ya, sudah dilihat oleh teman-teman apa yang terjadi sama pohon durian milik Pak Rais, dimana
secara nggak langsung buahnya memang prosentase dari bunganya kemarin tidak ini ya, yang seperti yang saya sempat ungkapkan, mudah-mudahan bisa 50%, ternyata jangankan 50, 10% kayaknya nggak nyampe teman-teman. Nah itu terjadi problem di mana dan bagaimana, teman-teman nanti bisa bantu saran dan masukan ya, agar apa, mungkin Pak Rais nanti bisa memperbaiki ke depannya atau nantinya kalau sudah selesai pembuahan ini atau sudah pemasakan atau sudah masa panen, bisa dilakukan perawatan ulang yang paling tidak ya, agar lebih baik tidak terjadi semacam ini. Apa itu? Yaitu pengeringan daun ya, sehingga terjadi perontokan daun dan ranting di ujung-ujungnya sudah mengering dan tinggal jatuh teman-teman ya. Itu sangat disayangkan ya, eman ya, kalau orang Jawa eman bilangnya ya, kayak gitu. Oke teman-teman, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Tapi yang jelas jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe ya di channel Durian Jempol, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya untuk semua, sehingga apa, setiap video-video Durian Jempol yang terbaru pastinya akan masuk ya ke beranda teman-teman atau akan terlihat oleh teman-teman di channel teman masing-masing atau di HP teman-teman. Oke, jadi itu terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin terus Durian Jempol, lumernya di mulut rasanya nampol. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.